Kemudian yang terakhir teman-teman, tawakal. Tawakal kepada Allah. Kita akan bedakan teman-teman antara tawakal dengan tawakul. Ya. Kalau tawakul, kita mulai dari tawakul. Tawakul istilah yang digunakan dalam bahasa Arab bagi orang yang tidak berusaha tapi pasrah kepada Allah. Sementara tawakal adalah orang yang berusaha baru dia menyerahkan kepada Allah. Beranjak daripada hadis Bukhari tentang seorang sahabat yang datang kepada baginda Nabi SAW, kemudian dia mau ikut pengajian sambil pegang untanya, gitu kan? Ternyata pada saat dia pegang tali untanya, dia mau masuk ke masjid, dia bilang nggak usah diikat deh, tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah, nggak diikat untanya. Begitu kakinya masuk masjid, untanya lari. Maka dia kejar untanya. Unta ini hewan yang susah untuk dikejar. Unta itu bisa 3 hari 3 malam nggak minum, nggak makan, lari terus. Bagaimana manusia mau kejar gitu? Dia lari-lari nggak ketemu sampai untanya lari dari luar kota Madinah. Begitu dia kembali ke masjid, pengajian sudah bubar. Maka unta hilang, ilmu hilang. Gitu. Dia sedih. Nabi SAW tahu dia. Kenapa kau? Ya Rasulullah, tadi begini kejadiannya. Saya datang pakai unta, saya tawakal kepada Allah, ternyata untanya lari. Saya kejar-kejar, saya balik pengajian sudah selesai. Kata Nabi SAW, salah, keliru itu. Iqilha, ikat dulu untamu, wa tawakkal ala Allah, baru tawakal. Kunci dulu motormu, sama mobilmu baru tawakal. Buka semua, nggak apa-apa tawakal. Dicurilah. Nggak boleh ini. Ikhtiar dulu baru tawakal. Tapi tawakal penting teman-teman sekalian, harus dilakukan. Bahkan penulis di sini dalam buku kita menekankan bab sendiri, maksudnya sub pasal sendiri lebih panjang daripada kisahnya Ukasha radhiyallahu anhu tentang masalah tawakal. Beliau mengatakan kalimat yang mulia, sungguhnya umat Islam menjadi hina setelah tadinya mulia. Umat Islam menjadi miskin setelah tadinya kaya. Umat Islam melemah setelah sebelumnya kuat, bodoh setelah sebelumnya berilmu. Hal ini karena umat meninggalkan tawakal kepada Rabbnya. Umat Islam pergi untuk mencari kemuliaan, terkadang ke timur yang ateis, atau terkadang ke barat yang kafir. Umat Islam lupa bahwa hanya Allah lah pemilik pembendaharaan langit. Allah lah pemilik perbendaharaan langit dan bumi. Sebagaimana Allah firman dalam surah Fatir ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu seluruhnya milik Allah. Bukan kita tidak boleh mendatangi negara kafir, tapi banyak orang membangga-banggakan dibandingkan agamanya sendiri, dibandingkan negaranya sendiri. Tidak bertawakal kepada Allah tentang apa yang sudah Allah cukupkan bagi dia. Beliau mengangkat banyak sekali kisah, seperti misalnya kisah yang masyhur tentang Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini ya. Saya tidak tahu dalam bahasan kita nanti ada beliau atau tidak, tapi yang jelas ini disebutkan oleh penulis dalam kisah Ukasha bin Muhsin radhiyallahu anhu tentang sebab turunnya firman Allah surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini berkata, sungguhnya ayat ini berlaku umum. Namun ayat ini turun kepada seseorang khusus namanya Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Orang-orang musyrikin menawan anaknya. Maka dia datang kepada Nabi SAW untuk mengadukan kemiskinan, dan dia juga mengadukan anaknya. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, musuh telah menawan anakku dan ibunya sangat bersedih. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka kata Nabi SAW, ittaqillaha wasbir wa amuruka wa iyyaha an tastakthiru min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Bertakwalah engkau dan bersabarlah, dan aku memerintahkan kepadamu dan kepada istrimu agar memperbanyak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Jadi dia sudah coba ikhtiar, anaknya ikut jihad, ternyata semua pasukan pulang kecuali anaknya. Ditanya teman-temannya, mereka mengatakan tidak ada. Jadi kemungkinan ditawan oleh orang-orang musyrik. Dan betul memang anaknya lagi ditawan, lagi disiksa oleh orang-orang musyrik. Maka dia sudah ikhtiar, dia sudah tanya sana sini, dia juga mau pergi ke sana, nggak bisa, pasukan sudah pulang. Jadi tunggu perintah dari Nabi SAW. Maka dia tanya kepada Nabi, Nabi bilang, baca la haula wa la quwata illa billah, perbanyak itu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah. Artinya kami sudah ikhtiar, kami serahkan kepadamu ya Allah. Maka Auf dan istrinya pun melakukan itu sepanjang semalam suntuk.
Ketika mereka sudah ngantuk tertidur, mereka tiba-tiba mendengarkan suara pintu diketuk oleh seseorang. Dan ternyata pada saat mereka membuka pintu, mereka melihat anaknya datang sambil membawa 100 ekor unta. Waktu ditanya, bagaimana ceritanya? Ayahnya tanya, ini Auf bertanya kepada anaknya, bagaimana ceritanya kau bisa lolos, nak? Dia bilang, memang saya betul ditawan oleh musuh. Tapi pada saat mulai beberapa saat yang lalu, jadi rupanya Auf mulai membaca la haula wala quwata illa billah itu. Dia bilang, saya merasa rantai-rantai yang diikat di kaki dan tangan saya mulai melonggar sehingga saya bisa melepaskannya. Kemudian saya pun mengambil unta-untanya lalu kemudian saya jalan pulang ke Madinah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya. Lalu kata para ulama, inilah sebab turun ayat Allah tadi surah At-Talaq. Nabi SAW memotivasi kita agar selalu bertawakal kepada Allah. Tentu tadi saya sudah jelaskan definisinya setelah ikhtiar, tawakal. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberi kepada kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Ia berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Lihatlah, kata beliau, seekor burung yang lemah, dia hanya memiliki sebab-sebab rezeki yang sedikit, namun ia bertawakal kepada Allah, dia bertasbih memujinya siang dan malam, maka Allah SWT pun memberikan kepadanya. Allah menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau hai Muhammad tahu bahwasanya kepada Allah lah bertasbih apa saja yang ada di langit dan di bumi, artinya tunduk dan patuh kepadanya, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya, masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian kisah yang lain teman-teman sekalian, salah seorang ulama berkata, demi Allah aku telah melihat seekor ular buta yang hidup di puncak pohon kurma yang tinggi. Ia didatangi seekor burung kecil secara berkala. Burung itu berdiri di depannya dan mengeluarkan suara tertentu, maka ular itu pun membuka mulutnya. Lalu burung itu meletakkan makanan di mulut ular buta tersebut. Lalu beliau mengatakan, siapa yang mengirim burung kecil ini kepada ular tersebut? Siapa yang menjadikan ular ini tidak memangsa burung itu? Dia adalah Rabb langit dan bumi yang memberikan rezeki kepada ulat dalam perut batu. Juga kisah yang masyhur tentang Nabi Musa AS dan ibunya sangat terkenal. Ibunya Nabi Musa AS ketakutan pada saat dia masih kecil, dan ini contoh yang sangat luar biasa di mana ibu Nabi Musa AS dengan keyakinannya dan pasrahnya kepada Allah, setelah ikhtiar membungkus Musa, menaruh dalam kotak, diikat dengan tali di belakang rumahnya di atas sungai Nil, maka kemudian lepas, maka dia pun bertawakal kepada Allah. Maka Allah mengembalikan itu kepada ibunya Musa alaihissalam. Dalam surah Al-Qasas ayat 7 disebutkan, juga disebutkan dalam surah Al-Qasas, surah Thaha ayat 39, Al-Qasas ayat 7 dan ayat 14. Juga disebutkan dalam Al-Qasas 12 dan ayat 13, semua berhubungan dengan kisah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula dengan kisah Nabi Musa sendiri alaihissalam pada saat sudah dikejar oleh Fir'aun dan sudah sampai di depan Laut Merah. Di depannya Laut Merah, laut yang luas, di belakangnya pasukan Fir'aun yang banyak dengan pasukan, dengan pedangnya, dengan segala macam perlengkapan perangnya akan membantai. Mereka mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun, dalam surah Asy-Syura ayat 61. Sungguh kami betul-betul akan dikejar dan tersusul hai Musa. Maka Musa dengan penuh tawakal dan pasrah kepada Allah mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin, Tuhanku pasti akan memberikan kepada aku petunjuk. Maka Allah pun memberikan petunjuk pada saat itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 62 sama 63, bunyi 63-nya, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal hajar fanfalaka fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka kami wahyukan kepada Musa agar pukullah tongkatmu ke Laut Merah, maka terbelah lautan tersebut dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Kata para ulama, siapa yang menyangka? Bahkan Musa sendiri alaihissalam tidak pernah menyangka kalau tongkatnya yang kecil itu, yang cukup untuk menggembala domba, itu bisa memecahkan lautan dan akhirnya membuat airnya besar. Musa pun cuma bertawakal kepada Allah. Selebihnya
haknya Allah yang mengambil keputusan. Disebutkan bahwasanya Silah bin Ashyam sebagaimana dinukil oleh Az-Zahabi dalam Siyar Alam Nubala, ini adalah kisah yang sahih. Dikatakan Silah adalah seorang tabi'in yang mendapati zaman Nabi SAW tapi tidak melihat beliau. Jadi orang kalau tidak lihat Nabi dengan mata kepala maka dikatakan tabi'in. Di perjalanan pulang dari sebuah peperangan, kudanya mati, maka dia berkata, "Ya Allah, janganlah engkau menjadikan seseorang mempunyai jasa baik atasku karena aku tidak suka meminta kepada selainmu." Maka Allah menghidupkan kudanya dan dia mengendarinya kembali. Ketika tiba di rumah, dia berkata kepada Muhammad, anaknya tabi'in ini, "Wahai anakku, ambillah pelana kuda itu karena ia adalah pinjaman." Maksudnya pinjaman dari Allah. Maka pada saat anaknya mengangkat pelananya, kuda itu pun mati. Jadi bagaimana tawakalnya luar biasa. Ini bagi teman-teman yang masih takut tinggalin pekerjaan karena haram, tawakal kepada Allah. Takut melangkah, takut hijrah, takut berubah. Ini semua adalah hal yang harus ditepis teman-teman sekalian. Juga disebutkan tentang buah tawakal ini adalah bagaimana pada saat Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu beliau menyeberangi sungai dengan kuda-kuda ya, pada saat itu, dan bahkan mereka saling berbincang satu sama yang lain ya. Pada saat itu mereka saling berbincang satu sama yang lain bahwasanya kita akan pulang ke Madinah dan kita akan menang dan seterusnya gitu kan. Kemudian Uqbah berdiri di depan pintu gerbang kota Kairawan dan berkata, "Wahai binatang melata bumi, wahai para singa, kami adalah sahabat Muhammad, kami datang untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, menyingkirlah dari jalan kami." Maka singa-singa keluar membawa anak-anaknya dan kalajengking keluar serta ular juga keluar dari lubang-lubangnya sehingga jalan tersebut jadi kosong buat para sahabat Nabi. Jadi setelah keluar dari air, mereka mau jalan, ternyata di situ banyak binatang buas di pinggir laut itu, sungai itu, maka dia pun mengucapkan kalimat ini, semuanya pergi meninggalkan orang-orang beriman. Jadi ini butuh keyakinan teman-teman sekalian, maka kita harus tahu bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga ada kisah yang lain, diantaranya Hatim bin Ashham rahimahullah berkata kepada anak-anaknya, "Aku ingin pergi haji." Hatim adalah orang yang saleh. "Aku pengen sekali pergi haji." Lalu anak-anaknya menangis dan mereka berkata, "Kepada siapa engkau menyerahkan kami?" Di antara anak-anaknya ada seorang anak perempuan yang penuh dengan berkah. Jadi dia punya ilmu. Maka perempuan itu berkata, ya, dan ini Allah melimpahkan, kata beliau, nikmat tawakal dan keyakinan, "Biarkanlah ayah kita pergi haji, karena bukan dia yang memberi rezeki." Maka Hatim berangkat, sementara dia tidak tinggalkan apa-apa, dia orang miskin, tidak tinggalkan apa-apa buat anak-anaknya. Sementara anak-anaknya kelaparan, maka mereka menyalahkan saudara perempuannya tadi. Mereka mengatakan, "Engkau lah penyebabnya." Nah, maka anak perempuan itu tadi yang menyuruh mengizinkan ayahnya pergi haji, dia mengatakan, "Ya Allah, jangan membuatku malu di hadapan mereka." Tiba-tiba ada kejadian yang luar biasa, gubernur kota itu lewat di depan mereka, lalu dia berkata kepada salah seorang pengawalnya, "Carilah air untukku." Maka keluarga Hatim memberikan air dingin dalam sebuah gelas, kemudian dia meminumnya. Lalu dia bertanya, "Rumah siapa ini?" Maka mereka menjawab, si anak-anaknya Hatim, "Ini rumahnya Hatim al-Ashham." Maka dia melemparkan satu kantung emas dan dia berkata kepada para pengawalnya, "Siapa yang mencintaiku, hendaklah dia melakukan seperti aku lakukan." Maka para pengawal melemparkan harta mereka ke dalam bejana. Anak perempuan itu menangis, maka ibunya bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis? Bukankah Allah telah memberi kita rezeki yang lapang?" Maka dia menjawab, "Karena makhluk satu kali melihat kepada kita sehingga kita menjadi berkecukupan. Bagaimana jika Al-Khaliq sang pencipta yang melihat kepada kita?" Dalam arti kata, kalau ini saja makhluk bisa buat ini, lihat kita kesian lalu dikasih emas begitu banyak, bisa. Bagaimana dengan Allah kalau melihat kita? Lalu teman-teman sekalian, di sini ada sebuah judul yang beliau juga kasih, saya tidak bahas ini karena melihat waktunya. Ini adalah poin tentang masalah kalau orang bertawakal kepada Allah, maka itu akan pembebasan Palestina akan didapatkan dengan cara bertawakal kepada Allah. Ini menurut beliau. Karena diambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Saya ringkaskan, Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau selamat dari Fir'aun, lalu kemudian beliau menyuruh atau disuruh oleh Allah untuk masuk ke Palestina, merebut Palestina. Orang-orang Bani Israel tidak ada yang mau. Mereka tidak bertawakal kepada Allah karena ketakutan, menganggap bahwasanya di dalam Palestina ada masyarakat asli sana yang jahat, yang kuat-kuat, bukan jahat, tapi kuat-kuat. Kemudian mereka mengatakan kepada Musa, "Pergilah kau berdua sama Tuhanmu, hai Musa, perangilah. Kalau menang, baru panggil kami."
Maka kemudian Allah SWT menyuruh Nabi Musa AS meninggalkan generasi yang buruk itu, lalu mengkader generasi yang baru, yang akhirnya ditanamkan tawakal dan mereka berhasil menang. Dan salah satu yang dikader oleh Musa namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah Nabi Bani Israel ya. Salah satu Nabi Bani Israel. Tentu ini tidak masuk dalam 25 Nabi yang kita harus tahu gitu kan. Tapi Yusha bin Nun ini adalah alaihissalam seorang Nabi. Dan ulama sepakat mengatakan dia adalah pengganti Musa dan Harun pada saat Musa dan Harun wafat. Ya. Dan dialah yang telah disebutkan oleh Nabi SAW pada saat itu memimpin perang Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Yang tadinya mereka tidak mau, tapi ini kadernya Nabi Musa AS yang bertawakal kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, Ma hubisat syams ala basharin qat illa ala Yusha bin Nun. Layaliya sara ila baitil maqdis. Matahari tidak pernah ditahan sekalipun untuk seseorang kecuali Yusha bin Nun. Pada sore hari di mana dia akan menaklukkan Baitul Maqdis. Hadis ini disebutkan oleh Al-Baghdadi dalam Khatib Baghdadi, Ahmad Ibnu As-Sakir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 5612. Ya. Jadi beliau mengatakan ternyata dengan bertawakal kepada Allah SWT, mestinya kalau sekarang ada pasukan muslimin yang berani, kemudian mereka bertawakal kepada Allah menembus Palestina, maka pasti menang. Seperti itulah. Ini harapan penulis menjelaskan masalah itu. Karena pernah terjadi begitu. Di zaman Yusha bin Nun alaihissalam dimenangkan oleh Allah SWT karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tutup teman-teman sekalian setelah menjelaskan panjang lebar tadi itu dengan sisa daripada pelajaran. Jadi ada 4 hal tadi, kita tidak sudah kita jelaskan. Boleh pada saat-saat dia pengobatan terakhir dan ahlinya saja dan bukan dilarang. Kemudian yang kedua, masalah tatayyur sudah kita jelaskan kalau ini secara mutlak dilarang. Kemudian ruqyah panjang lebar sudah kita paparkan juga, ini dibolehkan ya, tapi dengan cara-cara syar'i. Kemudian bertawakal kepada Allah juga sudah kita paparkan panjang lebar.